Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vina Indah Matusilmi, NPM 2203050055 dari kelas 2 BPGSD. Di sini saya akan membahas tentang morfologi. Morfologi adalah ilmu yang mempelajari tentang bentuk kata. Nah, yang pertama ada pengertian dari morfem. Morfem adalah satuan bentuk bahasa terkecil yang mempunyai makna relatif stabil dan tidak dapat dibagi atas bagian yang bermakna lebih kecil. Artinya sebuah kata yang tidak dapat dipisahkan lagi. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis morfem. Yang pertama ada morfem bebas atau morfem dasar, yaitu morfem yang secara potensial dapat berdiri sendiri. Misalnya pada kata duduk, meja, dan buku. Semua kata dasar yang dapat berdiri sendiri dikategorikan sebagai morfem bebas. Yang kedua yaitu morfem terikat, yaitu morfem dasar yang hanya dapat menjadi kata apabila bergabung dengan afiks atau dengan morfem lainnya. Misalnya, henti pada kata berhenti. Yang ketiga yaitu morfem gramatikal. Morfem gramatikal adalah morfem yang jumlahnya terbatas dan berfungsi sebagai penghubung di antara morfem leksikal, misalnya dan, yan, dengan. Berikutnya yaitu morfem leksikal. Morfem leksikal adalah morfem yang jumlahnya tidak terbatas dan sangat produktif mencakupi kata penuh dan afiks derivatif. Semua morfem yang dapat berdiri sendiri atau memiliki makna leksikal disebut sebagai morfem leksikal. Yang kelima ada morfem segmental. Morfem segmental adalah morfem yang terjadi dari fonem segmental. Selanjutnya ada morfem suprasegmental. Morfem suprasegmental adalah morfem yang terjadi dari fonem suprasegmental. Dan yang terakhir ada morfem terbagi. Morfem terbagi adalah morfem yang realisasinya dalam bentuk morfem yang diantarai oleh unsur lain, seperti kean pada kata keadaan. Nah, kemudian ada proses morfologi. Proses morfologi adalah penggabungan morfem-morfem menjadi satuan kata yang utuh. Proses morfologi yang pertama yaitu afiksasi. Afiksasi adalah penggabungan akar kata atau pokok kata dengan afiks. Afiks merupakan bentuk terikat yang apabila ditambahkan pada kata dasar atau bentuk dasar akan mengubah makna gramatikal atau bentuk atas morfem terikat yang dipakai untuk menurunkan kata imbuhan. Nah, yang pertama ada prefiks. Prefiks adalah imbuhan yang diletakkan di awal atau di depan suatu kata dasar. Jenis-jenis prefiks yaitu ada imbuhan ber, imbuhan me, imbuhan se, imbuhan di, imbuhan ke, dan imbuhan ter. Misalnya, kata dasar main ditambahkan dengan prefiks ber, menjadi bermain. Yang kedua yaitu infiks. Infiks adalah imbuhan yang disisipkan, dibubuhkan, atau ditambahkan pada bagian tengah kata dasar. Contoh dari infiks yaitu ada imbuhan el, imbuhan er, dan imbuhan em. Misalnya pada kata gemetar. Kata gemetar sendiri mempunyai kata dasar getar dan ditambahkan dengan imbuhan em sehingga menjadi gemetar. Yang ketiga ada sufiks. Sufiks adalah imbuhan yang terletak di akhir atau di belakang suatu kata dasar. Jenis-jenis sufiks yaitu ada imbuhan an, imbuhan kan, imbuhan i, dan imbuhan nya. Misalnya, kata dasar ayun dibubuhi sufiks an atau an menjadi ayunan. Yang selanjutnya yaitu konfiks. Konfiks adalah imbuhan yang terletak di awal dan akhir kata. Misalnya imbuhan ke dan an, imbuhan pe dan an, imbuhan ber dan an, imbuhan per dan i, dan imbuhan per dan kan, imbuhan se dan nya, dan imbuhan se dan an. Contoh dari konfiks yaitu kata ke ditambah dengan imbuhan an dan ditambah kata dasar lihat akan menjadi kata kelihatan. Proses morfologi yang kedua yaitu reduplikasi atau pengulangan. Reduplikasi merupakan proses pembentukan kata dengan cara mengulang kata dasar baik sebagian maupun keseluruhan. Nah, kata yang dihasilkan melalui proses reduplikasi ini bermakna banyak atau bervariasi. Kegiatan yang berulang-ulang, saling atau berbalas, menyerupai, agak, dan tingkat tertinggi yang dapat dicapai. Nah,
Contoh dari reduplikasi yaitu kata pada buah-buahan atau banyak buah. Nah, proses pembentukan kata melalui reduplikasi atau pengulangan memiliki beberapa variasi. Variasi yang pertama yaitu pengulangan keseluruhan. Pengulangan keseluruhan merupakan pengulangan kata dasar tanpa pembahasan apapun. Misalnya, kata buku ditambah dengan kata buku menjadi buku-buku yang bermakna bahwa banyak atau bervariasi. Yang kedua, pengulangan sebagian atau parsial merupakan pengulangan sebagian bentuk fisik morfem dasar. Bagian yang diulang bisa bagian awal maupun akhir. Misalnya, kata daun ditambah dengan kata daun menjadi dedaun yang bermakna banyak atau bervariasi. Variasi yang ketiga yaitu pengulangan dengan perubahan fonem atau perubahan bunyi. Pengulangan dengan perubahan fonem ini merupakan pengulangan yang menyebabkan morfem dasar mengalami perubahan fonem. Umumnya perubahan terjadi pada bagian kedua. Misalnya pada kata sayur ditambah dengan kata sayur menjadi sayur mayum. Fonem S berubah menjadi fonem M. Dan yang keempat ada pengulangan berimbuhan. Pengulangan berimbuhan merupakan pengulangan kata dasar secara keseluruhan dengan penambahan afiks baik pada bagian pertama, kedua, maupun yang keduanya. Contohnya pada kata jalan ditambah dengan kata jalan akan menjadi kata berjalan-jalan. Penambahan prefiks pada bagian pertama yaitu dengan imbuhan ber. Yang kelima yaitu ada pengulangan semu. Pengulangan semu yang seolah-olah yaitu kata majemuk tidak dapat ditukar. Padahal kenyataannya bahwa posisi dari kata dasar yang memang tidak bisa ditukar satu sama lain. Alasan lain mengapa dikatakan duplikasi semu karena contoh dari tidak bermakna banyak atau bervariasi. Kata ini tidak bisa ditukar menjadi contohnya pada kata laba-laba. Laba-laba merupakan seekor hewan bernama laba-laba yaitu tidak bisa ditambah dan dipisahkan. Ketiga yaitu proses perubahan unsur kata majemuk yang dapat ditambah dan dipisahkan. Misalnya perubahan intern yaitu proses morfologis yang menyebabkan perubahan bentuk morfem yang terdapat di dalam morfem itu sendiri. Nah, yang terakhir yaitu ada sublesi. Sublesi merupakan proses morfologis yang menyebabkan adanya bentuk yang sama sekali baru. Selanjutnya yaitu pemajemukan. Kata majemuk adalah gabungan dua kata atau morfem dasar yang menghasilkan kata dengan makna baru. Selanjutnya yaitu ciri-ciri dari kata majemuk. Yang pertama ada tidak bisa disisipi. Nah, untuk membedakan dengan frasa, coba untuk membuat sisipan di antara dua kata dasar pembentuknya dan lihat seperti apa maknanya. Ya, contohnya yaitu pada kata kacamata. Kata kacamata tidak bisa disisipi dengan kata kaca pada mata atau kaca dari mata. Berarti ini adalah kata majemuk. Nah, yang kedua yaitu kata majemuk tidak bisa diperluas. Kata ini tidak bisa diperluas dengan imbuhan berupa awalan atau afiks dan akhirat hanya di masing-masing katanya. Nah, jika kita akan memberikan imbuhan, maka imbuhan harus disertakan di gabungan kata tersebut sehingga memiliki makna. Contohnya yaitu pada kata kereta api. Kata ini tidak bisa diperluas dengan imbuhan di satu kata saja menjadi perkereta api atau kereta apian. Apabila harus memakai imbuhan harus diletakkan di awal dan di akhir untuk mengapit kedua kata yang membentuknya sehingga menjadi kata perkereta apian. Ciri yang ketiga yaitu kata majemuk tidak dapat ditukar. Artinya posisi dari kata-kata tersebut tidak bisa ditukar satu sama lain. Jika ditukar, maknanya akan hilang atau berubah. Contohnya dari kata angkat kaki bermakna bahwa pergi. Kata ini tidak bisa ditukar menjadi kaki angkat karena maknanya akan berubah atau tidak jelas. Yang terakhir yaitu kata tidak bisa ditambah dan dipisahkan. Artinya bahwa unsur kata majemuk tidak dapat ditambah dan dipisahkan. Nah, contohnya yaitu ada kata makan hati. Nah, kata makan hati ini tidak bisa dipisahkan menjadi makanan hati atau makan itu hati. Perbedaan kata majemuk dengan frasa. Kata majemuk adalah gabungan dua kata atau morfem dasar yang menghasilkan kata dengan makna baru. Sedangkan frasa adalah gabungan dua kata atau lebih yang tidak membentuk suatu makna baru. Contohnya yaitu kata meja hijau. Nah, kata meja hijau yang memiliki makna pengadilan adalah kata majemuk. Sedangkan meja saya yang berarti saya punya meja hijau adalah sebuah frasa. Selanjutnya yaitu macam-macam kata majemuk. Yang pertama ada endosentris atributif. Endosentris atributif adalah kelompok kata majemuk yang konstruksi komponen penyusunnya satu kata inti dan komponen lainnya bertindak sebagai pembatas.
Nah, contohnya pada kata rumah makan dan mahasiswa. Yang kedua yaitu endosentris koordinatif. Sebuah kata majemuk dikelompokkan ke dalam jenis endosentris koordinatif apabila komponen-komponen pembentuknya memiliki kedudukan yang sama. Yang termasuk contoh pada kata majemuk endosentris koordinatif adalah kata pecah belah dan canda tawa. Selanjutnya yaitu eksosentris. Eksosentris terjadi apabila komponen penyusunnya bukan merupakan subkelas atau hiponim dari komponen yang lain. Kata dasar penyusunnya pun berasal dari dua kelas kata yang berbeda. Kata yang termasuk ke dalam kelompok eksosentris adalah kapal terbang, sapu tangan, orang tua, keras kepala, dan pulang pergi. Selanjutnya, tata cara penulisan kata majemuk. Penulisan kata majemuk dapat ditulis dengan cara yakni cara terpisah dan cara digabung. Yang pertama contohnya yaitu kata majemuk senyawa. Contoh katanya yaitu duka cita, sukacita, matahari. Dan yang kedua yaitu kata majemuk tidak senyawa. Contohnya yaitu harga diri dan rumah sakit. Makna kata dalam kata majemuk. Yang pertama yaitu ada idiom. Idiom merupakan serangkaian kata yang artinya tidak bisa diartikan secara harafiah, namun mewakilkan ekspresi tertentu yang tersirat di dalamnya. Contohnya yaitu harga diri dan matahari. Dan yang selanjutnya yaitu semi idiom. Semi idiom berarti makna baru yang dihasilkan masih memiliki makna asli dari salah satu kata dasar yang membentuknya. Akan tetapi makna baru yang dihasilkan mengalami pergeseran sehingga sedikit merubah artinya. Contohnya yaitu rumah sakit dan buku tulis.